المقصود بالشفاعة هي يعني أن يوجد طرفان، الطرف الأول والطرف الثاني، ويأتي طرف ثالث ماذا؟ يستسمح، يطلب المعذرة للطرف الثاني، يعني الطرف الثاني مخطئ، مثلا العبد يخطئ بالذنب مثلا، ويأتي الشافع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المؤمنين يدعو الله عز وجل أن يسامح عنه. هذا المقصود بالشفاعة. والشفاعة موجودة في الدنيا وفي الآخرة. الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة. والشفاعة في الدنيا قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. Baik. Maka kemarin sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan syafaat. Syafaat yaitu memberi pertolongan kepada pihak ketiga dari pihak pertama yang diberikan oleh pihak kedua. Jadi kalau ada segitiga, ya 1, 2, 3, ya yang satu menghukumi yang ketiga, kemudian yang kedua ini memberi syafaat, ya, memberi apa namanya, kalau bahasa kita ada bisa diterjemahkan dengan syafaat. Ya, kurang lebih mafhum ya. Nah, dan syafaat ini bisa terjadi di akhirat dan di dunia. Ada syafaat fil akhirat dan ada syafaat fil dunia. Namun ada pun syafaat di dunia itu bisa berarti mahmudah, artinya dalam rangka kebaikan, terpuji, syafaat yang terpuji, memberi syafaat, dan ini sesuatu yang baik. Dan bisa juga bermakna madmumah, yaitu syafaat tersebut tercela. Ya, artinya syafaat ini tidak layak diberikan, tidak sepatutnya, maka menjadi syafaat yang tercela. Nah, الشفاعة مذمومة مثلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ما هو سبب هذا الحديث؟ سبب هذا الحديث أن امرأة مخزومية، المرأة المخزومية أي من قبيلة بني مخزوم، قبيلة مخزوم قبيلة كبيرة في قريش الإسلامية، سرقت، فلما سرقت ما هو الحكم؟ أن تقطع يدها، هكذا الحكم. فالصحابة همهم أمر المخزومين، يعني قالوا امرأة شريفة وقبيلة وغنية وبعد ذلك تقطع يدها مشكلة، فقالوا لابد أن نكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخفف هذا الحد، لا يطبق هذا الحد، وهذا هي الشفاعة، أن يكون موجود أمر ثم الإنسان يطلب من آخر أن يزيله أو يزيحه، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيل الحد أو أن يرفع الحد، فقال لا نستطيع أن نكلم رسول الله، فمن يكلمه؟ أحبه، أي الإنسان الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يحب أسامة بن زيد، فجاء أسامة بن زيد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أتشفع؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذا معناه أن الشفاعة في حرامها تجوز مذمومة. contoh daripada syafaat madmumah, ya, yang tercela, seperti yang diriwayatkan dari hadis Nabi SAW bahwa Usamah bin Zaid, ya, suatu ketika dikisahkan bahwa seorang perempuan Makhzumiyah, ya, imra'ah Makhzumiyah, mencuri di zaman Nabi SAW, dan hukumnya mencuri adalah apa? Qisas. Maka Rasulullah hendak menegakkan hak kepada perempuan tersebut agar dipotong tangannya. Maka orang-orang itu dari kabilahnya itu, kaumnya, mulai mereka, ini gimana perempuan ini adalah perempuan yang punya nasab yang bagus, orang terpandang di kalangan kami, perempuan yang baik-baik, yang cantik, yang kaya. Ya. Bagaimana kalau dia dipotong tangannya? Apa jadinya? Apa kata kaumnya? Karena bagi mereka perempuan itu simbol, ya, di dalam kaum tersebut, derajat wanita. Maka mereka berpikir, siapa yang berani bicara kepada Nabi SAW agar apa? Agar hukumnya dihilangkan, ya, atau ya yang lain lah, minimal jangan dipotong tangannya, karena di kisos itu disaksikan orang banyak, ya, oleh orang-orang memandang ini orang yang luar biasa, terpandang di kalangannya, di kaum yang terpandang, tiba-tiba disaksikan orang kalau dia ditahan dia dipotong gara-gara mencuri aib. Nah, maka akhirnya mereka dari lagi bicara kepada Nabi. Kalau gitu, salah satu dari mereka mengatakan, baik kalau begitu kita minta kepada orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka mereka berpikir, siapakah orang yang dicintai, sahabat yang dicintai Nabi? Ya, yaitu adalah Usamah bin Zaid.
yang mana beliau setelah akad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah mencintai beliau, mencintai Usama, ya, yuhibbu. Maka akhirnya Usama diminta untuk berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan singkatnya Usama datang kepada Rasulullah dan memohon agar ya Rasulullah, tidakkah engkau ya membatalkan begini? Maka seketika Rasulullah ya mengangkat suaranya sambil dengan tegas Rasulullah mengatakan, "Atashfa fi haddin min hududillah." Ya Usama, apakah engkau memberikan syafaat, ya, memberikan garansi di antara hukum dari hukum-hukum Allah? Artinya Rasulullah marah. Ya, dan ini syafaat yang tercela. Ini sudah jelas orang salah, zalim, dan hukum Allah sudah jelas. Kemudian ini memberi syafaat dari apa yang sudah Allah tegakkan, yang sudah Allah syariatkan di dalam agama ini. Apakah engkau memberi syafaat, memberi pertolongan dari hukum di antara hukum dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini adalah contoh ya dari syafaat yang tercela. Kita bisa kiaskan ya, di zaman sekarang ya, banyak terjadi di mana-mana, yang punya kedudukan, yang punya jabatan dan sebagainya. Dan ini termasuk ketika seseorang memberi syafaat kepada seseorang yang tidak layak, apalagi di dalam hukum dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk syafaat yang tercela yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Usama sendiri Rasulullah tidak menerima syafaatnya di dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.